Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan saya Irma. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik sastra populer. Mata kuliah ini saya terima ketika di modul 1 semester 8. Nah, teman-teman, bagaimana sih pengertian sastra populer itu dan apa saja karakteristik dari sastra populer? Mari kita lihat, oke? Baik, teman-teman, saya mendapat 3 rekomendasi pengertian sastra populer dari para ahli. Yang pertama ada Umar Khayyam. Menurut Umar Khayyam, bahwa sastra populer dari sasaran pembacanya dan proses pendistribusiannya, sastra tersebut disajikan sebagai sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijadikan sebagai barang dagangan. Menurut Khayyam, sastra populer ini bersifat artifisial atau sementara. Meski demikian, dalam karya tersebut terdapat pemahaman berupa motivasi atau pelajaran. Namun, karya tersebut berlaku hanya semasa-masa karena sastra populer hanya memiliki tujuan untuk menghibur. Nah, selanjutnya menurut dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra populer menurut Kamus KBBI ini karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya sastra ini sering disebut karya pop. Nah, baik. Yang ketiga, menurut Budi Dharma. Nah, menurut Budi Dharma secara tegas membedakan dua genre karya sastra, yaitu karya sastra serius dan karya sastra hiburan atau populer. Sastra hiburan atau populer adalah karya sastra untuk pelarian atau escape dari kebosanan, dari rutinitas sehari-hari, atau hanya lari dari masalah yang sukar untuk diselesaikan. Nah, sedangkan sastra hiburan sifatnya menghibur, sehingga banyak digemari pembaca. Karena banyak digemari, sastra hiburan juga dinamakan sastra pop. Sastra populer, ciri sastra populer atau hiburan adalah tokohnya tampan, kaya, dicintai, dikagumi, dan sanggup mengatasi segala macam masalah dengan mudah. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian sastra populer dari 3 pendapat para ahli. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik sastra populer. Yang pertama, aspek dari pembaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya pada saat itu atau pada zamannya pada saat itu ya. Nah, yang kedua, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Nah, yang ketiga, fungsi. Seperti yang sudah disebutkan, sastra jenis ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Yang keempat, struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi ahli. Dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis, sehingga bisa dibaca dan dimengerti oleh pembaca pada masa itu. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada sifat. Sifat sastra ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersial. Nah, sekarang yang keenam, situasional. Karya dalam sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara saja. Ketika ada karya baru yang muncul dan lebih menarik, maka sastra populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Yang ketujuh, banyak dikritik. Oleh sebab itu, karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritik baik maupun kritik negatif untuk terus menaikkan popularitasnya karya sastra. Nah, yang terakhir yaitu kontemporer. Karena sifatnya menghibur, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya paduan penulisannya bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern.
Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bahas, yaitu mengenai pengertian dan karakteristik sastra populer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.